Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Keras sekali lagi selamat pagi anak-anak. Oke, luar biasa hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, barokah ya, dan manfaatnya untuk pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Ada. Siapa? Rizky Aimar Naufal. Kenapa? Sakit. Baik. Karena Rizky Aimar Naufal tidak berangkat, kita doakan mudah-mudahan Rizky cepat sembuh. Tadi gimana? Hari ini perasaannya senang? Ada yang galau kah? Tidak. Ada yang sedih kah dari rumah tadi? Senang ya. Baik. Ibu mau cek dulu kerapiannya, sudah rapi kah pakaiannya? Oke. Sekarang alat tulisnya boleh dikeluarkan. Alat tulisnya boleh dikeluarkan ya. Silakan ya. Cepat. Sudah? Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya kepada tanah air, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Jadi kemohon kepada anak-anak untuk berdiri sebentar. Sebentar ya. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, badi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oke, kepada anak-anak silakan untuk duduk kembali. Oke, baik. Materi kita hari ini, Ibu mau nanya dulu. Pernahkah kalian mempunyai masalah? Nah, kira-kira kalau di sekolah, kalau kalian tidak mempunyai pensil atau pena, apa yang kalian lakukan? Minjam teman. Apalagi? Selain meminjam? Membelinya. Menyolongnya? Tidak. Ngambil punya teman? Nggak boleh. Nah, sebentar lagi, apalagi sekarang bulan Agustus.
Bulan Agustus itu biasanya kita akan mengadakan apa? Perlombaan. Oke. Perlombaan ini biasanya apa yang harus kita persiapkan dalam mengikuti perlombaan? Daftar. Terus mempersiapkan perlombaannya apa? Pesertanya apa? Nah, ya. Nah, jadi kalian tuh sudah yang kalian sebutkan tadi itu kalian sudah cara dengan berpikir komputasional. Hah? Apa itu berpikir komputasional? Pasti kalian penasaran kan? Oke. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengamati video. Ya, jadi kalian nanti mengamati video yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan kalian dapat mengerti apa itu arti berpikir komputasional. Oke. Yang kedua, nanti kalian akan diskusi dan melakukan presentasi ke depan, ya. Kalian nanti bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip berpikir komputasional dengan tepat. Oke? Sudah siap kalian menjalankan misi? Sudah. Sekarang kita tepuk siap belajar terlebih dahulu. Oke. Tepuk siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar? Oke. Kalau sudah siap, Ibu akan memberikan kalian mengamati gambar. Oke, gambarnya di manakah? Oke. Gambar apakah ini? Yang gambar pertama? Teh celup, teh manis celup. Oke. Yang kedua adalah mie goreng. Oke, mie goreng. Bagaimana cara menghasilkan benda yang ada di gambar ini? Kalau yang pertama teh manis celup, gimana cara menghasilkannya? Air panas, sekang gula, diaduk, kasih celupin, siap diminum. Oke. Terus kalau yang mie goreng? Rebus. Terus? Goreng telurnya. Terus? Terus diapain? Mengiris tomatnya. Mengiris tomatnya. Ambil piring. Oke. Mengapa kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai urutan? Masak sempurna. Oke, baik. Karena kalian sudah menyebutkan beberapa cara berpikir komputasional, Ibu akan memberikan sebuah video. Ya, sebentar. Video tentang berpikir komputasional. Jadi mohon kepada anak-anak untuk menyimak ya. Oke. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan cepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan
yang mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti perencanaan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga berakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah? Baik. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional. Oke. Tadi berpikir komputasional itu apa? Menyelesaikan masalah dengan terstruktur seperti cara komputer, ya. Memecahkan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep dari ilmu komputer. Jadi bukan hanya coding itu instruksi. Jadi sekarang itu pemrogramannya mengikuti seperti komputer. Oke, lanjut. Tadi ada berapa katanya? Ada 4. Oke, 4 prinsip komputasional. Oke. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, ulangi lagi. 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke. Mati lampu ya, nggak apa-apa ya.
Dekomposisi itu adalah memecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, mudah dikerjakan. Tadi Ibu kan kasih contoh gambar apa? Teh manis celup. Oke. Jadi apa yang harus dipersiapkan adalah apa? Alat dan bahan, ya. Alat dan bahan. Terus menyiapkan alat tuh apa? Pancinya, kompornya, apalagi kalau bahannya tehnya, gulanya, ya. Lalu selanjutnya adalah apalagi? Merebus air. Terus lagi apa? Tadi kan alat dan bahan sudah di gelas ya. Merebus air, terus lalu menuangkan, lalu siap disajikan. Nah, itu adalah bagian-bagian yang masalah besar jadi bagian-bagian jadi kecil. Oke. Yang kedua, pengenalan pola, ya. Pengenalan pola itu mencari kesamaan. Kalau pelajaran matematika pengenalan pola itu kan pernah segitiga, segi empat, segitiga, lanjut segi empat. Nah, itu namanya pengenalan pola. Kalau dalam berpikir komputasional tadi, yang teh celup tadi, jadi urutan apa? Menuangkan air, memasak, membuat teh celup itu polanya sama dengan menggunakan teh celup yang lain, ya. Jadi pengenalan pola itu adalah kesamaan. Oke. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu fokus pada informasi yang penting, ya. Informasi yang penting, mengabaikan yang tidak relevan. Ketika kita membuat teh manis, kita tidak perlu tahu merek tehnya. Yang penting kita menggunakan teh celupnya. Jadi cangkirnya merek apa ya? Tehnya merek apa ya? Nah, terus apa lagi? Pancinya merek apa ya? Jadi tidak perlu, ya, itu tidak penting. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur. Oke. Membuat teh tadi gimana? Yang pertama, panaskan air, lalu tuangkan gula ke gelas, masukkan teh celup ke gelas, masukkan air panas, aduk rata, lalu sajikan. Urutannya, nah kalau tadi itu teh, kalau membuat mie goreng dengan berpikir algoritma, urutannya gimana? Merebus air atau nyalakan kompor, apa? Masukkan air ke panci, rebus mie, angkat lalu tiriskan, masukkan bumbu, cek rasa, jika sudah apa? Siap, lalu makan atau disajikan. Nah, ya, paham kan? Urutan kalian dalam sehari-hari itu seperti itu. Ya, berangkat sekolah tuh apa yang, kalau sekolah gimana? Bangun tidur, mandi, pakai pakaian, sarapan, berangkat. Oke, karena sudah paham, Ibu akan membagikan kelompok, ya. Bagikan kelompok. Oke, tadi kelompok 1, mati ya. Ada Akila, Hani, Afif, Fahri, Rizky, Zainal sebelah sini. Oke, sebelah sini ya. Ya silahkan. Kelompok 2, Aulia, Rina, Adam, Alfa, Sarif sebelah sana. Itu 2 ya. Oke, sini 2 sebelah sini. Aulia, Rina, Adam, Alfa, Sarif di sini kelompok 2.
Yang sebelah sana Belas, Nandung, Devri, Kafi, Sunan. Oke. Yang sebelah sana Fazila, Vivin, Fajar, Mulazim, Rizky Ayumar dan Arsha. Oke. Oke. Ini satu lagi siapa? Belum? Aulia. Oh, oke. Sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan memberikan. Oke, belum. Ya, silakan dibantu. Oke. Kalau sudah duduk di tempatnya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian mengisi sebuah misi, ya. Kelompok 1, kelompok 2 sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, 3 ya. Kelompok 4. Nih. Oke. Coba dengarkan terlebih dahulu. Kelompok 1 misinya adalah si Robi atau robot buatan kalian ingin menjadi seorang koki. Dia ingin membuat apa itu? Nasi goreng, ya. Membuat nasi goreng. Jadi di situ ada keterangannya, bantulah si Robi membuat nasi goreng dengan cara berpikir komputasional. Jadi urutannya, oke. Yang kelompok 2, misinya robot bersih-bersih sekolah. Ya, kalian baca kisah singkatnya, bantu si Robo membersihkan kelas. Oke. Misi nomor kelompok 3. Kelompok 3 misi Robi, bantu Robi mencuci apa? Pakaian dengan cara berpikir komputasional. Yang kelompok 4 misinya siap-siap, si Andro siap-siap untuk pergi sekolah. Oke, silahkan mulai dari menulis nama kelompoknya. Oke, menulis dengan nama kelompoknya. Kalau kelompok 1, komposisinya ketika kalau mau membuat nasi goreng apa saja yang perlu diperlukan. Oke. Ya, nanti penalam polanya apa? Yang kelompok 2, dekomposisinya dalam membersihkan kelas. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah jadi bagian-bagian yang kecil. Kelompok 4, dekomposisinya adalah gimana tadi? Cara apa? Mencuci, kelompok 3 ya, mencuci pakaian. Oke, silakan. Ya apa? Si Andro siap-siap untuk pergi ke sekolah. Oke. Kira-kira kalau kamu mau pergi sekolah apa yang kamu persiapkan? Yo. Yuk, silakan. Tuliskan aja semuanya aja namanya.
Tuliskan aja semuanya. Kalau membuat nasi goreng apa yang perlu dipersiapkan? Tulis di situ. Di komposisi. Oke. Ya. Mau nyuci baju. Kalau nyuci baju itu apa yang harus dipersiapkan? Oke, berarti memilah pakaian. Kan kadang kalau pakaian tuh ada yang luntur, ada yang tidak. Nah, ya. Terus apa lagi selain memilih pakaian? Terus apa lagi? Alat dan bahan. Kalau alatnya apa biasanya kalau mau cuci pakaian? Bun. Apa lagi? Ember. Boleh. Terus apa lagi? Ya, tulis di situ. Oke. Misi ini membuat apa? Oh, siap-siap sekolah. Oke. Sudah ya? Ini bantu bersih-bersih robot. Oke. Biasanya kalau yang sering diulang-ulang tuh apa? Kalau dalam membersihkan kelas yang sering diulang, nyapu. Satu lagi. Oke, berdiri semuanya biar olahraga. Cuma sebentar aja ya. Oke. Gituin ya. From the CD Action Fun Dance by Learning Station. Arang sam sam guli 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 ram sam sam arang sam sam ram sam sam. Cepat. Salah. Satu kali lagi aja ya. Cepat. Ram sam sam guli 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 ram sam sam sam. Oke.
dah duduk kembali. Baik. Sudah pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan sebelum kita istirahat. Oke. Ya, Ibu pastikan kalian tetap semangat mengerjakan tugasnya. Kalau ada tugasnya tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angkat kursi yang diangkat. Nah, ya. Jadi kalau yang tidak relevannya apa? Yang tidak relevannya, yang tidak pentingnya misalnya apa? Kalau dalam membersihkan kelas, tidak perlu tahu apa, merek apa. Oh itu, ya. Sapunya. Di sini, oke. Pengenalan pola yang sering diulang-ulang itu apa? Arsa? Dalam kalau kamu siap-siap berangkat sekolah yang sering diulang-ulang polanya sama apa? Tiap pagi. Kalau mau sekolah tuh biasanya apa yang sering diulang? Mandi. Coba lagi? Pakai pakaian ya. Sarapan. Nah, yang tidak pentingnya apa? Kira-kira? Kamu tidak perlu tahu tentang apa? Sa? Arsa di sini. Arsa di sini. Arsa di sini. Kalau di sini sebelah sini biar. Oke, enggak di sini aja, biar di sini Arsa sini. Biar nampak. Nah, sini. Yang enggak perlu tahu apa? Merek nasinya, misalnya merek apa ya? Waduh, bajunya yang enggak perlu tahu, yang penting kamu memakai seragam sekolah, ya. Oke. Sudah tadi? Dekomposisinya, kalau pengenalan polanya apa? Kalau dalam mencuci pakaian, yang sering dilakukan? Memilas. Terus? Memasukkan baju, masukkan air, ya kan? Kalau yang tidak perlu dipikirkan, yang tidak relevan, yang tidak penting apa? Dalam mencuci baju. Kamu tidak perlu tahu merek apa? Merek sabunnya. Yang tahu kamu mencuci baju dengan deterjen, ya. Terus algoritmanya apa? Urutan kalau mencuci baju. Pilih pakaian. Terus masukkan baju, terus putar, terus udah gitu sampai tunggu sampai selesai. Lalu buang air, terus di apa? Dikeringkan. Udah itu? Dibelas, buang air, terus keringkan, jemur. Kalau udah kering, diambil lalu dilipat. Oke, terus. Ini ya, baca ini ya. Ini nanti baca, nanti maju ya, kan ya. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Aduh, udah kerasnya. Baik, kita mau mengundi kelompoknya ya, tidak berdasarkan urutan 1, 2, 3. Karena mati lampu, Ibu perhatikan saja dakrasnya. Nanti siapa yang paling cepat, dia yang maju duluan ke depan ya. Oke, kita mana start ya. Oke, kita lihat di sini mana ya, kok nggak bagus. Oke, yang pertama kelompok
4, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 1, yang keempat kelompok 3 yang terakhir. Oke, jadi persiapkan kelompok pertama, kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, maju ke depan. Ya, mempresentasikan hasil kelompoknya. Semuanya maju. Ya, semuanya maju. Ya, semuanya. Pegang. Oke. Yuk berbaris. Baca, Bu. Hah, langsung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Fazila, Vivin, Fajar, Mukhlas, Arsya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membantu si Andro siap-siap pergi ke sekolah dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi. Langsung 2. A-nya dibaca dulu. A. Bangun tidur. B. Sarapan. C. Pakai seragam. D. Berangkat ke sekolah. Pengenalan pola. Setiap pagi prosesnya selalu sama, yaitu bangun, mandi, sikat gigi, sarapan, berangkat. 3. Abstraksi. Tidak perlu memikirkan secara detail setiap butir nasi yang dimakan saat sarapan, cukup tahu bahwa harus sarapan. 4. Algoritma langkah-langkah pergi ke sekolah. 1. Bangun tidur. 2. Bersihkan diri, mandi, gosok gigi, keringkan badan. 3. Berpakaian, ambil seragam sekolah. 4. Sarapan, duduk di meja makan sarapan yang sudah disiapkan. 5. Siapkan tas, periksa jadwal, masukkan buku dan alat tulis. 6. Cek ulang, pastikan tidak ada yang tertinggal. Demikianlah hasil presentasi hasil diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu sebentar ya. Kelompok 4 ini misinya yaitu membantu si Andro siap-siap pergi ke sekolah. Oke, dekomposisinya apa? Yang pertama adalah bangun tidur. Lalu sudah bangun tidur apa? Sudah bangun tidur apa tadi katanya? Mandi, sarapan, terus pakai seragam, lalu berangkat sekolah. Pengenalan polanya yang dilakukan sama adalah apa? Apa Nu? Apa Arsa? Mandi, lanjut. Sarapan, pakai seragam. Oke, sarapan. Oke. Abstraksi yang tidak perlu, yang tidak relevan apa? Apa Zila? Kita tidak perlu memikirkan di situ. Setiap butir nasi. Nah, hanya cukup tahu bahwa kita harus sarapan. Urutannya pergi sekolah apa? Bacakan lagi. Bangun tidur, lalu bersihkan diri, tuh mandi, sikat gigi, ya. Terus berpakaian, sarapan, siapkan tas, cek ulang, pastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, jadi kelompok 4 ini sudah paham ya cara berpikir komputasional. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Aulia, Rina, Adam, Alfat, Sarif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai robot bersih-bersih si Robo. Membersihkan kelas dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi. A. Mengatur meja dan kursi. B. Menyapu lantai, mengepel lantai. C. Membersihkan papan tulis. D. Buang sampah pada tempatnya. 2. Pengenalan pola. Proses membersihkan setiap meja, kursi adalah sama. Setiap kelompok piket memiliki tugas masing-masing. 3. Abstraksi. Tidak perlu tahu merek sapunya karena tidak relevan dengan tujuan, yaitu kelas menjadi bersih dan rapi. 4. Algoritma. Langkah-langkah membersihkan kelas. 1. Membentuk petugas piket. 2. Mulai dari atas, membersihkan papan tulis. 3. Susun meja, angkat kursi ke meja. 4. Sapu lantai, pel lantai. 5. Buang sampah. 6. Rapikan meja, tunkan kembali kursi. 7. Periksa tidak ada lagi sampah yang tertinggal. Demikianlah hasil presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 ya. Ini misinya membantu robot buatan sekolah katanya. Untuk misinya membersihkan kelas. Jadi bantu si robot dalam membersihkan kelas dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi yang pertama apa, Fat? Kalau membersihkan kelas apa, Fat? Mengatur kursi dan meja. Terus menyapu lantai. Terus membersihkan apa? Papan tulis. Lalu membuang sampah. Pengenalan polanya apa, Rin? Proses membersihkan setiap meja kursi adalah sama. Setiap kelompok piket memiliki tugasnya masing-masing. Oke. Pengenalan polanya membersihkan kursi, papan tulis, mempunyai pola yang sama. Yang tidak relevan apa, Sarip? Tidak perlu ini mereknya. Oke, tidak perlu mengetahui Mereknya. merek dari apa? Sapu. Yang kita ketahui adalah membersihkan kelas. Oke, urutannya kalau membersihkan kelas apa? Mengepel. Urutan membersihkan kelas tadi. Membuat petugas piket. Apalagi? Mulai dari mana, Fat? Mulai dari ngangkat kursi. Terus lagi membersihkan apa lagi? Papan tulis. Lanjut, udah papan tulis, menyapu apa? Lantai. Lanjut, mengepel lantai. Sudah mengepel lantai, buang apa? Sampah ke Buang tempatnya. sampah ke tempatnya. Sudah buang sampah, cek kembali ruangan kelasnya. Takut ada sampah yang tertinggal. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 hasil presentasinya. Silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 1 ya. Oke, silakan maju ke depan. Misinya apa? Misinya membantu si Robi menjadi koki hebat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akila, Hani, Afif, Fahri, Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai misi si koki robot memasak nasi goreng dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi. A. Alat, wajan, spatula, pisau, telanan, kompor. B. Bahan: nasi, telur, minyak goreng, sosis, daun bawang goreng. C. Bumbu:
bawang merah, bawang putih, garam, gula, kecap, cabai, penyedap rasa. D. Langkah-langkah: potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak, goreng telur dan bumbu, masukkan nasi, aduk rata, cek rasa. Pengenalan pola: untuk membuat satu posisi nasi goreng kita memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat kita akan memasak nasi goreng di lain waktu. 3. Abstraksi. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap karena itu tidak penting. Algoritma: langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Panaskan minyak secukupnya. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya seperti kecap, gula, garam, penyedap rasa. 4. Cek rasa, jika sudah pas angkat dan sajikan. Demikian hasil presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini mempunyai misi membantu si Koki robot memasak nasi goreng. Dekomposisi membuat nasi goreng itu apa saja, Akilah? Tadi. Alat dan bahan. Terus langkah-langkahnya. Menyiapkan bumbu. Terus langkah-langkahnya. Pola yang sama dalam masak nasi goreng itu apa yang sama polanya? Misalnya memasukkan nasi, memasukkan bumbu, ya, itu polanya sama. Oke. Abstraksi yang tidak penting, yang tidak relevan dalam memasak nasi, kita tidak perlu tahu apa? Tidak perlu tahu apa? Merek apa tadi? Merek apa? Wajannya, merek spatulanya. Yang tahu adalah membutuhkan alat. Oke. Urutannya tadi membuat nasi goreng adalah, kira-kira kalau membuat nasi goreng urutannya panaskan apa? Panaskan minyak. Terus masukkan bahan. Terus apa lagi? Goreng telur. Terus masukkan nasi, aduk rata, masukkan kecap, garam, penyedap rasa, dicek rasanya. Kalau sudah siap, sudah nikmat, sudah mantap, siap disajikan. Oke, kalian udah luar biasa, sudah bisa cara berpikir komputasional, ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Yang terakhir kelompok 3. Boleh maju ke depan. Siapa yang mau? Silakan. Pegang. Garis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Bella, Senandung, Devri, Kapil, Sunan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai misi robot mencuci pakaian dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, memilih pakaian, memisahkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing, alat dan bahan, menyiapkan ember dan alat cuci, prosedur mencuci, langkah proses menjemur dan yang lain. Pengenalan pola: untuk mencuci maka kita memerlukan air menggunakan deterjen. Abstraksi, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat karena itu tidak penting dan tidak relevan dalam proses mencuci pakaian. Algoritma: langkah-langkah mencuci pakaian. 1. Pilih pakaian yang akan dicuci. 2. Masukkan baju ke dalam mesin cuci. 3. Masukkan deterjen, tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Angkat, ambil pakaian yang sudah dicuci.
7. Jemur di tempat yang cukup sinar matahari. Angkat jika sudah kering dan rapikan. Demikianlah hasil presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinjam dulu. Oke, kelompok 3 ini mempunyai misi membantu si Robo mencuci pakaian. Ya, dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Berarti apa? Memilih pakaian. Nah, terus Alat dan bahan. lanjut. Prosedur mencuci. Terus prosedur mencuci atau langkah-langkah mencuci. Yang sering pengenalan polanya, yang sering diulang apa? Dung? Yang sering diulang-ulang dong? Mencuci pakaian menggunakan air deterjen. Sama aja memasukkan baju. Yang tidak penting apa, Devri? Yang tidak relevan. Kita tidak perlu tahu apa? Merek apa? Sabun. Merek sabun. Oke, betul. Urutannya kalau mencuci pakaian? Memilih pakaian. lanjut. Masukkan baju, masukkan deterjen, air. Terus diputar. Apa lagi? Dibilas. Terus dikeringkan. Dijemur. Kalau sudah dijemur, angkat lalu dirapihkan. Oke lah. Itu salah satu misi si Robo mencuci pakaian. Berarti sudah paham ya dengan cara berpikir komputasional. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih buat anak-anak semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian luar biasa ya, kalian berarti sudah bisa nih berpikir komputasional seperti komputer ya. Kita Ibu ulangi lagi, Ibu perkuat lagi bahwa berpikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan hal-hal ya, memecahkan masalah seperti halnya komputer. Dari kelompok ini Ibu amati, Ibu observasi, Ibu lihat di kelompok berapa tadi? Kelompok 2 lah yang Ibu perhatikan. Kalian luar biasa, sudah hafal, sudah bisa. Ibu nanti kasih bintang untuk kelompok 2 ya, kasih tepuk tangan. Oke, kasih bintang kejora. Oke, Bu perkuat lagi bahwa berpikir komputasional yang pertama adalah tadi apa? Prinsipnya? Prinsip berpikir komputasional. Oke, yang pertama apa tadi? Pertama apa tadi? Oke, betul. Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Oke. Pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Oke. Ya, dekomposisi itu menjadi bagian-bagian kecil yang mudah kita kerjakan. Pengenalan pola adalah kesamaan yang sering abstraksi itu memikirkan hal yang penting ya, yang tidak relevan itu kita biarkan. Algoritma itu jadi terstruktur, jadi sesuai dengan langkah-langkah agar kita mudah mengerjakannya atau mengerti. Sudah paham sepertinya ya? Kalau sudah paham, Ibu mau ngasih berikin dulu deh biar semangat. Ya, tepuk semangat ya.
Oke, sebelum ke soal evaluasi kita berikan dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, kalau sudah semangat, Ibu kasih lembar evaluasi, nanti kasih nama, diisi juga ya. Ini 5 ya. Oke. Ini 5. Nah. 5. Sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Bagikan. Oke, ini bagikan. Oke. Diisi ya. Nama panggil aja. Pas. Nih. Pas, ini. Nama panggil aja. Terus. Silakan. Prinsipnya. Ya, kan bebas. Mengapa kita harus mengikuti? Dah? Baik. Dah? Sudah? Kafi, tolong diambil lembar evaluasinya punya teman-temannya. Ya, dikumpulkan. Kafi yang ambilnya satu-satu. Ya. Ya, teman-temannya. Semuanya.
Semuanya. Semuanya. Oke. Ya, baik. Silakan dikumpulkan. Kumpulin itu yang kelompok itu semuanya. Ya, baik. Sudah semua? Ya, sini. Oke, terima kasih. Sudah ini? Dua nih, tinggal satu. Ya. Oke, kalau sudah Ibu mau bertanya ya. Kalau ada yang bertanya, Ibu bertanya. Kalau kalian menyiapkan alat dan bahan itu masuk dalam prinsip apa? Menyiapkan alat dan bahan. Dekomposisi. Kita tidak perlu mengetahui merek sapu. Itu termasuk prinsip apa? Oke, abstraksi. Oke ya. Kalau memasukkan baju, memasukkan air, memasukkan deterjen, itu masuk ke dalam pengenalan pola. Oke, ya. Oke, sekarang masukkan nasi, masukkan bumbu, aduk rata, siap disajikan. Itu masuk ke dalam mana? Prinsip mana? Algoritma. Oke. Berarti kalian sudah paham dengan cara berpikir komputasional. Oke. Gimana? Hari ini pembelajarannya? Senang? Senang. Bagian mana kira-kira yang senangnya? Bagian senang semua, bagian diskusi. Ada yang mengamati video. Oke. Ada yang senang mengerjakan soal, kata Sunan ya. Oke, kalau sudah kita merefleksikan hasil pembelajaran hari ini dengan, pernah kan kalian kalau di lewat HP ada emoji ya kan? Oke, ada emoji senyum, senang, sedih, cemberut, galau, sedih, menangis. Oke, sekarang satu persatu kalian menyebutkan perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran lewat stick note. Nanti ditempel ke depan. Oke ya. Ini berapa? Oke. Oke, tuliskan emojinya. Nih, silakan. Nih. Ya. Ya, emoji gambar. Apa di tengah-tengah soalnya. Oke. Nih, Rin. Oke. Kalau sudah nanti tempelkan di papan tulis. Ya. Apa ya, bingung. Emojinya senang kah hari ini, galau kah, sedih kah? Oke. Nih. Oh, hijau sendiri. Pakai. Nggak usah kasih nama. Refleksi pembelajaran. Oke, silakan kumpulkan ke depan. Di sini. Oke, berjejer sini ya. Oke, nggak usah kasih nama, biar nggak tahu. Oh, Sarip senang katanya. Oh, Kila telope-lope. Adam, oh, Adam apa itu galau?
Galau-galau. B aja katanya. Adam B aja. Oke. Happy. Ada B aja. Ayo. Ayo Fari, ayo. Sini di bawah, coba bawa aja. Oke, bahagia. Oke, Arsani apa ini? Apa ini? Galau. Ada galau. Jangan galau ya. Sudah? Sunan? Oke. Sudah semua? Sudah? Ada yang ceria, kacamata. Ini apa? Bajak laut. Matanya ini sebelah. Bisa sendiri di sana. Senang. Oke, baik. Ini refleksi kali pembelajaran kita hari ini. Baik. Pembelajaran untuk minggu depan. Oke. Kalian sudah berpikir komputasional tadi, sudah tugas ya. Kalian tentang apa? Biasanya kamu lakukan sehari-hari apa? Membuat ini aja deh. Membuat jus alpukat dengan cara berpikir komputasional. Oke, minggu depan jadi ada misinya. Misi si Robo membuat jus alpukat. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu, lagu daerah. Ampar-ampar pisang. Oke, duduk aja nggak apa-apa ya. Oh, suaranya nggak ini ya. Nah, tadi. Nggak ada ininya ya, ini nggak nyala. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Satu lagi. Oke, berdiri semuanya biar olahraga. Cuma sebentar aja ya. Oke.
the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms on high, reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly rhyme and song. Arang sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, arang sam sam, ram sam sam. Cepat. Salah. Satu kali lagi aja ya. Cepat. Ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Oke, dah duduk kembali. Baik. Sudah pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan sebelum kita istirahat. Oke. Ya, Ibu pastikan kalian tetap semangat mengerjakan tugasnya. Kalau ada tugasnya tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.